bermuda di Samudra Atlantik memang terkenal karena kemisteriusannya. Tetapi ternyata di beberapa perairan di bumi ini terdapat ada juga lautan yang tidak kalah menyimpan misteri dan berbahayanya dibanding segitiga Bermuda. Berikut 7 misteri lautan versi on the spot. Lautan yang pertama yang menyimpan misteri adalah Laut Setan. Perairan yang berada 100 km di selatan Jepang ini merupakan kawasan yang sangat berbahaya bagi aktivitas pelayaran dan penerbangan. Walau sebenarnya merupakan daerah lautan tenang di Laut Pasifik, namun di perairan yang konon tidak memiliki hewan laut itu, sering muncul badai dengan tiba-tiba, lalu menghilang dengan mendadak juga. Antara tahun 1950 hingga 1954, terhitung 9 kapal besar hilang tanpa jejak saat melintasi Laut Setan. Atas peristiwa-peristiwa tersebut, tahun 1955, pemerintah Jepang mengirim sejumlah pakar untuk meneliti daerah tersebut. Tetapi sayang, tim ekspedisi beserta kapal Kayo Maru 5 yang mereka gunakan lenyap tanpa bekas. Selain itu, misteri lainnya adalah sekalipun kapal-kapal yang menjadi korban tetap utuh, tetapi penumpang-penumpangnya lenyap. Apa yang dialami para penumpang kapal dan kemana mereka pergi, hingga kini misterinya belum dapat terjawab. Kawasan perairan ini bernama Tanjung Harapan atau yang juga dikenal dengan sebutan Tanjung Badai di Afrika Selatan. Selama ratusan tahun sudah banyak kapal besar yang tenggelam di sini. Bagi para pelaut, perairan Tanjung Harapan merupakan daerah yang dianggap berbahaya. Karena tanpa sebab, tiba-tiba sering terjadi gelombang raksasa yang tingginya dapat mencapai 30 meter. Padahal saat itu laut sedang tenang. Kemudian gelombang itu akan membentuk rongga yang sangat besar. Menurut para ilmuwan, ombak mematikan yang mereka sebut sebagai gelombang soliter itu merupakan gabungan dari 2 ombak. Sebenarnya, fenomena ombak ini biasa terjadi di lautan. Tetapi area Tanjung Harapan merupakan perairan yang paling berbahaya dibanding dengan segitiga Bermuda di Samudra Atlantik. Letak perairan yang juga menyimpan misteri ini berada di sebelah tenggara segitiga Bermuda di Samudra Atlantik. Itulah mengapa banyak orang menyamakan Laut Sargasso ini dengan segitiga Bermuda. Lautan ini menyimpan keunikan tersendiri di mana perairannya bergerak searah jarum jam. Selain itu, lautan yang memiliki pusaran raksasa dengan aturannya sendiri ini ternyata dapat mempengaruhi penglihatan para pelaut yang melintasinya. Sejumlah orang mengaku melihat fata morgana, di mana matahari terbit di timur dan di barat dalam waktu bersamaan. Menurut seorang pakar dari University of Western Australia, yaitu Richard Silverster, pusaran raksasa perairan Sargasso dapat menciptakan pusaran kecil yang mencapai wilayah segitiga Bermuda. Dan pusaran kecil inilah yang dapat mencelakai benda-benda yang melintasinya. Selanjutnya adalah perairan Pulau Sagori, Kabaena, Sulawesi Tenggara. Sebelum tahun 2002, pulau yang merupakan objek wisata ini ternyata menyimpan misteri. Antara lain adalah misteri seringnya terjadi kapal karam. Oleh karena itu, banyak orang menyebutnya segitiga Bermuda di Kabaena. Menurut tokoh masyarakat suku Sama, di Kabaena sejak dahulu hampir setiap 2 tahun, perairan Pulau Sagori menelan korban seperti kapal pecah karena menabrak karang, ataupun korban manusia yang dibawa hanyut gulungan ombak pantai pulau tersebut. Karena tidak terhitung lagi jumlah kapal yang terkubur di dasar Laut Sagori. Perairan ini disebut kuburan kapal. Kapal yang terkubur di sini antara lain kapal layar VOC dan kapal-kapal yang diperkirakan berasal dari Cina. Perairan selanjutnya yang juga menyimpan misteri adalah bagian timur Samudra Hindia dan Teluk Persia. Daerah ini terkenal karena di sanalah terjadi fenomena misterius di mana terdapat lingkaran cahaya raksasa yang berputar-putar di permukaan air. Hingga kini ilmu pengetahuan belum dapat memecahkan misteri lingkaran tersebut. Namun seorang ahli kelautan dari Jerman yaitu Kurt Kahle menyatakan bahwa fenomena itu adalah akibat gempa bawah laut yang menimbulkan pendaran plankton. Karena itulah kemudian timbul gerakan seperti putaran roda. Namun hipotesis itu menuai kritik karena tetap tidak menjelaskan tentang fenomena lingkaran cahaya tersebut secara logis. Selanjutnya adalah misteri pusaran air di Laut Norwegia.
Pusaran air di bagian barat laut Norwegia ini juga terkenal karena peristiwa lautnya yang menakjubkan. Di laut ini terjadi pusaran air sebanyak 2 kali dalam sehari. Permukaan air dari pusaran tersebut lebih rendah puluhan meter dari permukaan air laut dan kekuatannya puluhan kali lipat dibanding arus biasa. Anehnya, pusaran akan berubah arah berlawanan setiap 3-4 bulan. Peristiwa ini dikenal dengan istilah maelstrom yang dipopulerkan oleh Edgar Allan Poe, yaitu penulis paling produktif di Amerika. Maelstrom sendiri berarti air yang berputar kuat dan besar. Dan misteri lautan yang terakhir terjadi di perairan Masalembo, Sulawesi Selatan. Di kawasan inilah pesawat Adam Air secara misterius menghilang pada 1 Januari 2007 silam. Selain itu, perairan Masalembo juga pernah menelan 3 buah pesawat yang menghilang secara misterius pada tahun 1961 dan konon keberadaannya belum bisa ditemukan. Sebuah teori mengatakan bahwa fenomena segitiga Bermuda terjadi karena adanya kantong udara atau air hole. Fenomena alam inilah yang diperkirakan menjadi penyebab menghilangnya pesawat Adam Air yang hingga sekarang belum diketahui nasibnya. Menurut pakar penerbangan Martono, kantong udara adalah sebuah ruangan yang berisi udara yang mengalir dengan kecepatan tinggi sehingga dapat menyedot kapal atau pesawat. Dan sekitar Masalembo ketahui kemana lari. Pemirsa, itulah 7 misteri lautan versi On The Spot. Korupsi menjadi masalah di berbagai negara. Sebagai tindak kejahatan serius dan paling merugikan, jelas sudah selayaknya para koruptor ini mendapat hukuman yang setimpal untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan menjadi contoh serta peringatan bagi para koruptor lainnya. Untuk mengatasinya, masing-masing negara memiliki berbagai cara dan sanksi. Ada yang hukumannya cukup ringan, hanya beberapa tahun saja di penjara, seperti di Indonesia. Ada juga yang tidak segan untuk memberi hukuman mati bagi para pencuri uang negara seperti yang diberlakukan di Cina. Selain itu, ada pula berbagai hukuman lain yang dijatuhkan kepada koruptor. Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 hukuman bagi para koruptor. Ulah demonstran Ukraina ini menjadi perhatian dunia. September 2014 lalu, mereka menggandeng politisi Vitaly Zurovsky menuju tempat sampah, lalu membuang sang politisi ke dalamnya. Vitaly tak mengalami cedera apapun. Namun, perasaan politisi ini terguncang hebat setelah sekelompok demonstran melemparnya ke tempat sampah besar di luar gedung parlemen Kiev. Awalnya, Vitaly berpakaian rapi, mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam, menenteng tas kerja berwarna gelap, berjalan melewati kerumunan para pendemo. Video lainnya menunjukkan sekelompok pria berteriak ke arahnya, lalu melemparnya ke tempat sampah dengan bagian kepala terlebih dahulu. The emotions are running high because Parliament was set to vote on a vetting law, an anti-corruption, it's called lustration law, which people hope will be able to. Saat Vitaly meminta massa tenang, sebuah ban bekas dilempar ke dalam tempat sampah dan mengenai kepalanya. Seorang demonstran memegangi kepala Vitaly, mencegahnya agar tidak melarikan diri dari tempat sampah. Vitaly adalah mantan anggota partai mantan Presiden Viktor Yanukovych yang dilengsarkan paksa Februari lalu setelah menolak menandatangani Fakta Uni Eropa yang memicu protes di seluruh negeri. Ia juga tidak populer di kalangan pemilih setelah ia mengusulkan tindakan keras terhadap legislator anti pemerintah. Ia disebut-sebut sebagai politisi yang korup dan menjadi rezim pro-Rusia. Paus Fransiskus mengeluarkan peringatan keras kepada para koruptor. Dalam khotbahnya di Casa Santa Marta, Vatikan, Paus menegaskan perbedaan antara para pendosa yang menyesal lalu bertobat dengan mereka yang menjalani kehidupan ganda dan munafik. Rajin bersedekah, tetapi di sisi lain tetap mencuri dari negara dan kaum miskin.
Paus mengatakan lebih baik jika koruptor diikat di sebuah batu penggilingan lalu dilempar ke laut. Ia juga menggambarkan para koruptor seperti batu nisan yang kelihatan putih bersih, tetapi di dalamnya penuh tulang belulang dan kebusukan. Paus Fransiskus juga menyebutkan bahwa orang tua yang mencari nafkah dengan menerima suap telah kehilangan harga dirinya, dan makanan yang mereka beri kepada anak-anak mereka disebut roti yang kotor. Khotbah Paus Fransiskus disampaikan di tengah kerasnya melawan korupsi dalam tubuh Vatikan. Dan pada Mei lalu, Direktur Bank Vatikan dipecat karena diduga terlibat korupsi dan skandal pencucian uang. Lebih dari 900 orang termasuk para pejabat tinggi Malaysia yang dihukum karena kasus korupsi telah dicantumkan pada situs pemerintah. Para pelaku dipampang lengkap dengan foto-foto data pribadi dan sejarah kasus para pelaku. Database para pelaku korupsi dalam bahasa Melayu dan Inggris dipublikasikan di portal resmi Komisi Anti Korupsi Malaysia, MACC, untuk mengingatkan semua orang untuk tidak menerima atau memberi suap. Profil para pelaku korupsi dan suap ini mulai dibuat pada 1 Januari 2010 dan terus diperbaharui setiap 3 tahun sekali. Sebagian para pelaku korupsi tercatat sebagai politisi, pegawai negeri, pengusaha, wira swasta, ataupun anggota masyarakat biasa. Kronologis kasus setiap pelaku dicantumkan secara lengkap dan detail, termasuk besaran dana yang dikorupsi. Beberapa pelaku mengeluh bahwa database mereka yang disebarluaskan ke publik telah mempermalukan mereka. Namun pemerintah menegaskan bahwa masyarakat harus dididik akan seberapa seriusnya pelanggaran korupsi. Kira-kira seberapa panjang ya daftar pelaku korupsi di Indonesia jika dipampangkan seperti ini? Stasiun televisi pemerintah Korea Utara menayangkan gambar seorang pemimpin berpengaruh dibawa keluar dari ruang rapat setelah dicopot dari jabatannya. Jang Song-taek, paman dari pemimpin Kim Jong-un, dibawa oleh pengawal berseragam dari rapat. Kantor berita resmi Korea Utara menyebutkan Jang dicopot dari jabatannya karena melakukan tindakan kriminal termasuk korupsi. Langkah mempermalukan pejabat yang dipecat di depan umum baru kali ini terjadi di Korea Utara. Berita tentang pencopotan Jang ini pertama kali dilansir oleh media Korea Selatan. 2 pembantu dekat Jang dilaporkan sudah dieksekusi karena korupsi. Jang yang menikah dengan kakak Kim Jong-il sempat dilihat oleh pengamat memiliki pengaruh politik yang kuat di belakang layar. Ia memegang jabatan kunci di Partai Komunis serta Komisi Pertahanan Nasional, dan pengaruhnya semakin meningkat setelah Kim Jong-un berkuasa. Keberhasilan Hong Kong dalam memberantas korupsi merupakan salah satu faktor pendukung pesatnya perkembangan perekonomian di negeri ini. Pada tahun 1960-an, negara ini termasuk negara paling korup dan terparah di dunia. Saking parahnya, seorang supir ambulans tidak akan mengantar pasien sebelum mendapatkan uang tip. 1973, negara ini mengambil langkah berani. Tanpa kecuali, seluruh polisi, hakim, dan jaksa dipecat, kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinamakan Independent Commission Against Corruption. Sejak awal terbentuk, lembaga ICAC tidak pernah pandang bulu dalam memberantas korupsi, baik kasus korupsi besar maupun kecil. Selain menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, pemerintah juga menciptakan efek malu dengan menangkap koruptor di muka umum. Wow, apakah bangsa kita perlu melakukan hal yang sama untuk bisa benar-benar bersih dari korupsi? Tokoh politik ternama Cina, Bo Xilai, diusir dari negaranya karena skandal korupsi yang dilakukannya. Mantan pemimpin Partai Komunis ini dianggap telah mempermalukan seluruh negara dengan tindakannya. Selain diadili, ia juga tidak akan menerima penghargaan sebagai mantan orang tertinggi di Partai Komunis.
Bahkan keberadaannya akan dihapuskan karena keterlibatannya dalam skandal terburuk yang terjadi dalam beberapa dekade. Tak hanya korupsi, dengan kekuatan yang dimilikinya, ia juga sempat melindungi istrinya, Gu Kailai, dari tuduhan pembunuhan warga Inggris. Akhirnya istri Bo ini dikenai hukuman mati karena membunuh warga Inggris Neil Heywood. Pengusaha asal Inggris ini ditemukan tewas pada November lalu di Chongqing, kota yang dipimpin oleh Bo. Kasus ini terungkap lewat salah satu pegawai Bo yang membeberkan semuanya. Manajemen Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang meminta salah seorang pasiennya yang juga terdakwa kasus dugaan korupsi, Satrio Teguh Subroto, untuk segera meninggalkan rumah sakit karena diduga memanfaatkannya untuk menghindari hukuman kurungan. Pejabat rumah sakit mengatakan bahwa Satrio telah dinyatakan sehat oleh dokter dan harus segera meninggalkan rumah sakit. Awalnya, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan taman di Jalan Ade Sucipto, Solo ini harus menjalani operasi. Setelahnya, kondisinya semakin membaik, hingga ia dinyatakan sudah bisa pulang. Anehnya, Satrio selalu menolak dan tidak bersedia kembali ke tahanan. Pihak rumah sakit akhirnya memberi waktu 3 hari untuk ia menyiapkan kepulangannya dari rumah sakit. Jika tak kunjung keluar, maka pihak rumah sakit akan mematikan seluruh fasilitas di rumah sakit, termasuk listrik. Pemirsa, itulah 7 hukuman bagi para koruptor versi On The Spot. Pemirsa, lokasi angker yang penuh kisah mistis, mitos, dan legenda sering kita temui di beberapa daerah di Indonesia, seperti jalan, jembatan, rumah tak berpenghuni, dan goa peninggalan Belanda. Kabar rumor yang menyebar cepat ke masyarakat membuat tempat tersebut menjadi populer dan dikenal angker. Bahkan beberapa di antaranya dijadikan sebuah sinetron atau film, seperti sinetron era 90-an, Si Manis Jembatan Ancol, atau film bioskop tentang Rumah Pondok Indah dan Hantu Ambulans. Berikut pemaparannya dalam versus tempat horor terpopuler di Indonesia, versi On The Spot. Kawasan Ancol di era 90-an ini terkenal dengan adanya jembatan gantung yang kala itu menjadi favorit untuk dilewati warga Jakarta. Jembatan gantung yang terletak di utara ini populer dengan nama Jembatan Ancol. Jembatan ini terkenal karena cerita mistisnya, yang konon warga setempat sering melihat penampakan sosok perempuan yang kabarnya menjadi penghuni daerah sekitar Jembatan Ancol. Sosok perempuan tersebut dipercaya oleh masyarakat sekitar adalah sosok Maryam, yang kabarnya meninggal dalam kondisi tubuh yang tidak utuh lagi dan sebelumnya sempat menjadi korban kekerasan dan pelecehan. Kemudian jasadnya dibuang di kawasan Jembatan Ancol tersebut. Namun ada beberapa masyarakat yang juga mengatakan bahwa sosok tersebut bernama Siti Arya. Setelah kisah penemuan mayat merebak, masyarakat pun menjadi enggan melewati jembatan tersebut jika sudah tengah malam, dan kawasan itu diyakini menjadi angker. Karena fenomenalnya cerita mistis di Jembatan Ancol, kemudian kisah misterinya diangkat menjadi sebuah cerita sinetron yang juga populer di tahun 90-an, yakni Si Manis Jembatan Ancol yang dibintangi Diah Permatasari, juga Kiki Fatmala dan Ozi Syahputra. Jika Jembatan Ancol menjadi populer karena kisah mistisnya diangkat menjadi sinetron yang fenomenal di tahun 90-an, jembatan yang satu ini juga terkenal angker karena konon menjadi tempat lokasi pembuangan mayat korban pemberontakan PKI dan kabarnya sering terjadi sosok penampakan di jalur ini. Jembatan ini populer dengan nama Piket Nol yang diambil karena pada masa penjajahan Belanda dulu, jalur ini dipakai oleh pemerintah kolonial untuk memeriksa angkutan yang membawa hasil bumi. Selain itu, jembatan ini dikabarkan banyak terjadi kecelakaan karena alasan irasional dan banyak pengguna jalan yang memilih melewati jembatan itu di atas pukul 3 pagi. Walau jembatan di lintasan Malang-Lumajang ini letaknya di lereng gunung dengan pemandangan indah, jembatan ini menyimpan kisah misteri.
Konon kejadian aneh sering muncul di sini. Antara lain terjadinya kecelakaan karena sosok yang katanya tiba-tiba muncul menyeberangi jalan tersebut. Lepas dari benar atau tidaknya kisah tersebut, jembatan Peket 0 ini menjadi rawan kecelakaan karena jalannya yang sempit dan minim penerangan ketika malam. Jika berbicara mengenai goa yang angker, 2 goa berikut ini masuk ke dalam daftarnya. Adalah Goa Jepang di Bandung dan Goa Gunung Kunci di Sumedang. Kedua lokasi ini juga kerap dijadikan lokasi uji nyali dalam program acara Masih Dunia Lain. Goa yang berada di Taman Hutan Raya Juanda, Bandung ini menjadi populer karena konon di sana kerap terjadi penampakan sosok-sosok makhluk astral. Salah satunya penampakan sosok wanita berambut panjang di lubang ventilasi. Dan mitos sosok lada yang disebut sebagai sosok penunggu goa tersebut. Tak hanya itu, kabarnya sosok manusia dengan kaki terikat rantai konon menjadi penampakan yang sering menghantui pengunjung goa tersebut. Dahulu, goa Belanda ini dijadikan sebagai tempat persembunyian dan menjadi saksi pilu kekejaman penjajah yang melakukan pembantaian terhadap pribumi. Beberapa yang pernah mengunjungi goa tersebut kabarnya pernah mendengar rintihan seseorang yang minta tolong. Faktanya, di awal tahun 1941, goa ini dibangun Belanda untuk kegiatan militer dan digunakan juga untuk stasiun radio telekomunikasi Belanda. Dan pada masa kemerdekaan, goa ini pernah dimanfaatkan sebagai gudang mesiu oleh tentara Indonesia. Tidak jauh berbeda dengan Goa Jepang di Bandung, Goa Gunung Kunci di kota Sumedang, Jawa Barat ini juga kental dengan aura mistis. Di Goa Gunung Kunci kabarnya terjadi penampakan sosok tentara Belanda dan sosok tua berjubah putih. Selain itu, ada sebuah kamar gelap yang konon angker dan menjadi pusat aktivitas makhluk gaib karena dahulunya sempat dijadikan tempat pelaksanaan hukuman gantung. Goa ini dahulu dibangun oleh tentara Belanda pada tahun 1914 sebagai tempat persembunyian Belanda dan difungsikan sebagai benteng pertahanan pada masa Perang Dunia Pertama. Penyelesaian benteng dan goa seluas bukit ini dalam waktu singkat karena pada waktu itu Belanda memberlakukan sistem kerja paksa terhadap rakyat Sumedang. Berbagai versi cerita misteri mengenai rumah pondok indah di kawasan elit di Jakarta Selatan telah menyebar di masyarakat. Bahkan salah satu versinya telah diangkat menjadi cerita sebuah film bioskop bergenre horor. Konon di rumah tak berpenghuni itu kerap terjadi sosok penampakan yang dipercaya adalah penghuni sebelumnya yang seluruhnya tewas oleh perampok. Salah satu cerita yang menyebar di kalangan warga setempat bahwa rumah tersebut pada tahun 1983 dihuni oleh 7 orang warga negara asing yang pada suatu hari didapati tewas setelah rumahnya dirampok. Dan konon kabarnya, sampai kini para pelaku perampokan belum ditemukan. Dan sejak saat itu, kabarnya para penghuni baru setelahnya tidak pernah ada yang tinggal lama karena sering diganggu sosok astral yang menghuni rumah tersebut. Saat ini lingkungan masih ramai dan ditempati. Dan menurut beberapa pekerja di sekitar lingkungan tersebut yang telah bekerja puluhan tahun di kawasan tersebut menyangkal dan merasa jika di rumah tidak pernah terjadi apa-apa seperti yang ramai diberitakan. Rumah penuh misteri lainnya adalah rumah ambulans di kawasan Jalan Bahureksa, Bandung. Disebut rumah ambulans karena di halaman rumah tersebut terparkir mobil ambulans tua yang konon walau sudah dikembalikan tetap kembali ke rumah tersebut. Beberapa versi tentang misteri mobil ambulans beredar di masyarakat. Salah satunya yang terkenal adalah konon pernah mengangkut keluarga di zaman kolonial Belanda, pemilik rumah yang meninggal akibat kecelakaan. Namun entah mengapa, keesokan harinya mobil ambulans sudah terparkir lagi di halaman rumah itu dengan sendirinya. Dan kejadian tersebut terjadi berulang-ulang.
dan akhirnya mobil ambulans dibiarkan terus berada di halaman rumah tersebut. Kepopuleran tempat penuh misteri ini juga sempat dijadikan cerita sebuah film horor berjudul Hantu Ambulans yang dibintangi oleh Susana. Meski kisah legenda urban ini tetap menjadi misteri, saat ini rumah dijadikan sebuah toko. Cerita misteri seputar kedua jalan ini memang sudah terdengar sejak dulu. Adalah Jalan Alas Roban di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan Jalan Cadas Pangeran di Sumedang, Jawa Barat. Kedua jalanan ini dikenal sebagai jalanan angker yang penuh misteri. Pengendara yang melewati Alas Roban selalu was-was dan kabarnya ada yang pernah melihat sosok-sosok penampakan di kawasan tersebut. Legenda yang beredar di masyarakat bahwa kawasan-kawasan hutan jati yang berada di sekitar Jalan Alas Roban konon menjadi lokasi pembuangan jasad-jasad korban penembak misterius yang terjadi sekitar tahun 1980-an. Tak hanya itu, daerah tersebut dikabarkan sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Pengendara yang lewat di jalanan itu memang harus ekstra hati-hati karena jalanannya yang berkelok-kelok tajam dan menanjak curam serta dikenal rawan akan tindak kejahatan. Banyak pengendara yang lebih memilih berhenti sejenak di depan pasar Plelen atau di Banyu Putih pada arah sebaliknya ketika akan melintasi jalan di malam hari dan menunggu pagi tiba. Sementara itu, jalur Cadas Pangeran di Sumedang, Jawa Barat juga dikenal banyak orang menjadi salah satu tempat angker. Beredar di masyarakat bahwa konon di jalan tersebut pernah terjadi kasus pembunuhan sadis. Korban-korban terkadang ditemukan di dasar jurang. Kabarnya pelakunya seorang sosok makhluk perempuan cantik yang memberhentikan para pengguna jalan untuk diantarkan ke suatu tempat. Namun di tengah jalan ia langsung menghabisi korbannya dan dibuang ke sepanjang jalur tersebut. Tak hanya itu, di jalur juga terdapat patung yang sedang berjabat tangan yang konon juga menyimpan sebuah misteri, sehingga banyak yang menaruh sesajen di sekitar patungnya. Faktanya, patung tersebut merupakan simbol adegan heroik dari Pangeran Kusumadinata ke-9 atau disebut sebagai Pangeran Kornel yang membela rakyat Sumedang yang menjadi pekerja paksa. Pemirsa, itulah tadi versus tempat-tempat horor populer di Indonesia.